jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan. Tuhan Allah Bapa di surga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tumpal dari dosa-dosa manusia. Naiborni si Partano Naiborni.
yang akan kami dengar, kami mampu lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap merenungkannya dalam nama Yesus kami. Amin. Salam. Orang seperti kita selalu. Ya Allah. Yang kedua, tujuan PGI dan KWI adalah agar kita tidak hanya sebagai penonton, tetapi turut serta dalam rancangan dan kehendak Allah untuk visinya di dunia ini. Saya yakin bahwa dari itu kita juga adalah bagian visi Allah di dunia ini. Yang ketiga, tujuan PGI dan KWI adalah agar kita bersedia dipakai oleh Tuhan, baik atau tidak baik keadaan dan situasi kita. Amin. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan dari ayat 10 teksnya, ketika malaikat Allah datang kepada para gembala itu apa kata? Jangan takut. Perlu kita ketahui bahwa dari itu sudah dikasih Tuhan dalam Injil Lukas ini mengisahkan para gembala tidak dipakai oleh orang-orang, bahkan tidak dipandang dalam tradisi budaya mereka. Dan gembala ini dianggap orang yang tidak terpandang. Dan bukan hanya tidak terpandang, para gembala dianggap rendah dan dalam masyarakat mereka dianggap adalah orang yang disisihkan, orang-orang yang dimarginalkan.
Allah memilih gembala karena menjadi yang pertama membawa berita kelahiran Juru Selamat. Bapak dan Ibu saudara dikasihi Tuhan, hal ini membuktikan bahwa berita keselamatan tidak dibatasi oleh ruang dan dan tidak dibatasi oleh usia, latar belakang, kasta, dan golongan. Orang itu saja yang harus mendengarkan berita ini tidak. Kalau pada masa itu masih ada kental dan sepakaian dalam budaya mereka. Pengobatan lalu ini. Tetapi Bapak dan Ibu saudara dikasihi Tuhan, apa yang diberitakan oleh malaikat itu menjadi kesukaan besar bagi dunia. Justru lewat orang yang dianggap rendah, sehingga melalui pemberitaan mereka, melalui apa yang mereka dengar, melalui apa yang mereka lihat dan saksikan, para ulama berhala itu merespon. Boleh tak bayar main, boleh bayar apa mengingat, semua dia berdas di namun dalam ketakutan mereka itu juga mengatakan satu dengan yang lain, marilah kita sekarang. Kita akan mencapai memang, kau lain ada apa? Lebih 400 tahun dari sampai ini mau bingung. Tapi mereka merespon. Bapak dan Ibu, perjalanan para gembala itu ke Bethlehem adalah menjadi gambaran respon iman kita yang patut kita teladani bagaimana kita boleh menuju Bethlehem itu. Saat ini Bapak dan Ibu, lewat firman Tuhan ini tidak mengajak kita untuk berangkat ke Bethlehem. Mudah-mudahan di lokal kita juga, kalau kita ke Bethlehem, asal sadau. Tapi Bapak dan Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, justru Bethlehem itu hari ini kita harus menyadari bahwa Natal adalah momen yang penuh sukacita. Amin. Bersukacita dong kamu mangina. Mudah dong pihak pergumulan di bagas tadi, tak tinggal membaca. Saya tadi Bapak dan Ibu dengan keluarga. Karena Natal ini jemu kesehatan nak iso. Jauh kesehatan. Karena apa? Karena ada. Tinggalkan dulu kesibukanmu. Bapak dan Ibu tahu apa yang menjadi resiko para gembala? Tahu kan? Tinggalkan ternak gembalaan mereka dan harus memiliki resiko bila mana terjadi kepada ternak gembalaannya, maka mereka menjadi rugi. Bahkan mereka akan kehilangan pekerjaannya. Tapi karena berita itu, ternak yang mereka sudah bukan satu dua, bahkan mungkin ratusan dan ribuan. Dalam Lukas ini Bapak dan Ibu menunjukkan dan memperlihatkan kepada kita bahwa respon gembala itu menjadi bentuk respon kita saat ini. Coba slide berikut. Mereka tidak hanya diam setelah mendengar berita itu, tetapi mereka bertindak. Hehinasinya. Dan tema Natal lewat PGI ini mengajak kita untuk mengikuti jejak gembala ini, berani mengambil langkah dan resiko. Mulai bidang lakukan kajulan tim mungkin sabun ino, sungguh berjuti Tuhan itu. Amin. Dan itu pola bumi kita ala di Natal dan juga kota. Pertanyaannya sekarang Bapak dan Ibu, apa yang mengantarkan kita saat ini datang dalam Natal hubungan penghubung partisipatan lewat ini? Kalau Indonesia setuju, tuh Pak, asal naik siau dan kembali, jangan Bapak dan Ibu.
atau emang kabatua unampung, atau yang mau dia mengalahkan. Jangan. Karena lewat firman Tuhan ini juga Bapak dan Ibu, malaikat itu datang kepada para gembala yang dianggap rendah, bahkan yang tidak dianggap, bahkan dimarginalkan oleh masyarakat. Mulai sonare mungkin partu kotopu pos maroham rekod dope angka memian media kami dia karena kosong. Mungkin sekarang kita ini menganggap bahwa kita tidak patut, tidak layak. Tetapi karena kita sudah mendengar dikatakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk semua usia, untuk semua kalangan. Tidak ada kasta lagi. Bayangkan Bapak dan Ibu, pada masa itu gembala-gembala ini adalah orang yang dimarginalkan dan tidak dianggap. Untuk masuk ke bait Allah pun mereka ini harus disisihkan, tidak diperbolehkan masuk. Bahkan justru kepada itu berita itu disampaikan. Inca donasi, yang dilakukan donasi, dan kita juga dipanggil untuk mendengarkan dan merespon kabar baik yang sudah disampaikan itu untuk menjadi misi Allah. Amin. Misi Allah untuk istrimu, Bapak dan Ibu. Misi Allah untuk suamimu. Misi Allah untuk anak-anak kita. Jangan pernah katakan anakku ini tidak pandai, tetapi justru kita harus mengatakan Tuhan juga berkenan. Bapak dan Ibu, saya pernah tahu tentang kita pernah lihat orang saat ini mungkin menjadi batas sosial kalau membuka atau media sosial. Bukan itu namanya Hilandi. Dia lahir dari pasangan suami istri seorang tentara pensiunan tentara pensiun muda dengan seorang bidan tapi perawat di Korea. Mereka menikah dan perawat ini menjadi perawat pribadi daripada perwira tentara yang pensiun. Dan mereka menikah dan akhirnya ada seorang anak namanya Hilandi yang memiliki keterbatasan mental dan fisik. Lahirlah seorang putri. Jari kanan sebelah kanan hanya 2 begini, jari kiri hanya 2, kaki hanya 1. Bayangkan bapak. Ketika lahir banyak orang-orang mengatakan, transplantasikanlah tubuhnya organnya kepada orang lain yang membutuhkan. Bila engkau juga melihat orang yang tiba-tiba begini, engkau melihat bahwa Tuhan ada padanya. Karena kalau hidup dia akan memiliki alam bermanfaat atau semua pujian sampai oleh. Lalu akhirnya suaminya meninggal. Ibunya juga, perawat ini juga, merawat anaknya itu secara tidak dan buruk. Dirawatnya sampai dewasa. Lalu ketika masuk sekolah dimasukkan di Jakarta ke sekolah, tidak bisa masuk nominasi karena IQ-nya di bawah rata. Lalu ibu ini memberikan kepadanya les belajar piano. Awalnya dia hanya mengasah lari memperbaiknya saja supaya dia bergerak. Akhirnya memang bisa dan menjadi seorang ahli dia bahkan sudah pernah sampai ke Indonesia. Mungkin kita juga sudah pernah mendengar album musik yang sudah dia mainkan. Seandainya kita mendengar dan menyaksikan ini, kita akan mengatakan luar biasa pada itu. Bapak dan Ibu, keterbatasan mental yang menjadi batas bagi kita untuk dipakai di rumah. Karena itu jangan pernah membatasi diri dan perlu apa-apa membantu. Musa juga ketika Tuhan Allah memanggilnya, ia berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tetapi Allah berkata, aku
Saudara dan ibu saudara dikasihi Tuhan, sebagai anggota keluarga, gereja, hubungan, masyarakat, kita percaya Kristus telah lahir. Amin. Kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan sebagai bagian persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hari ini kami telah membawa persembahan kami ke Mezbah. Biarlah pakai ini Tuhan lewat persekutuan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menjadi saluran berkat bagi seluruh umat, menjadi penyebaran Injil bagi seluruh dunia. Amin. Saudara selesai. Namun biar agama secara apa tetap di hati kita masing-masing. Kami menemani ya. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Syukur pada Allah yang mengampuni kepada kita dan jangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Engkau ini yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa anugerah dan sejahtera daripada Tuhan, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan daripada Roh yang khusus kiranya menyertai dan memberkati kehidupan kami saat ini di surga sampai selama.